Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika arhamar rahimin. Para jemaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa bertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali di malam hari yang mulia ini bisa memandang wajah-wajah penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan Allah, malam yang mulia ini pembahasan kita seputar salah satu ulama besar yang kita sering mendengar nama beliau ketika ada sebuah hadis yang kita baca, di belakangnya ada hadis riwayat Imam Bukhari atau riwayat Imam Muslim dan lain sebagainya. Maka di malam hari ini insyaAllah kita membahas seputar Amir al-Mu'minin fil Hadith. Kita bahas seputar Amir al-Mu'minin fil Hadith, pemimpinnya orang-orang beriman dalam ilmu hadith. Tidak bisa diragukan ilmu hadisnya lagi. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan ulama hadis dan para muhadditsin seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, Imam Nasai, Imam Abu Dawud dan ulama-ulama lainnya. Allah anjurkan hamba-hambanya yang beriman agar senantiasa belajar menuntut ilmu agama. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, talabul ilmi fariḍah ala kulli muslim. Dalam hadisnya tidak ada muslimah, karena akan termasuk muslim dan muslimah. Menuntut ilmu itu sebuah kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah. Dan ini pesan Rasulullah untuk kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji mereka yang berilmu atau mempelajari ilmu agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah adalah para ulama. Karena mereka yang mengenal Allah, mengenal sifat Allah, keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah katakan, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Apakah sama orang yang berilmu sama orang yang tidak berilmu? Itu mustahil sama. Orang yang berpengetahuan sama orang yang tidak berpengetahuan. Dan dalam hadis Rasulullah riwayat Abu Dawud, Rasulullah bersabda, "Innal ulama warathatul anbiya." Sesungguhnya ulama pewaris para nabi dan rasul. Wa annal malaikata tad'u ajnihataha li talibil ilm. Para malaikat meletakkan sayapnya untuk mereka para penuntut ilmu agama Allah. Dan ilmu hadis adalah ilmu yang di antara ilmu-ilmu yang paling mulia. Karena terkait dengan hadis Rasulullah, ungkapan dan ucapan dan tingkah laku perbuatan Rasulullah Muhammad SAW. Karena dengan kita mempelajari ilmu hadis, mengenal atau memahami arti daripada firman Allah. Karena yang menjelaskan isi dan kandungan Al-Quran adalah Rasulullah SAW. Dan dengan mempelajari ilmu hadis, kita akan mengenal keadaan dan figur sikap Rasulullah, ucapan, tingkah laku Nabi, cara tidur Nabi, cara makan Nabi SAW, kita semua mengenalnya dalam ilmu hadis. Bahkan salah satu ulama mengatakan, yang mendorong saya untuk mempelajari atau menuntut ilmu hadis adalah lafaz qala Rasulullah. Rasulullah bersabda. Sebuah mulia ilmu tersebut, maka orang tersebut mengatakan, yang mendorong saya belajar ilmu hadis karena saya membawa sabda Rasulullah. Atau selalu saya mengatakan Rasulullah SAW bersabda. Dan
orang para ahli hadis kalau tidak mendapatkan keutamaan kecuali berbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW, itu lebih dari cukup. Maka setiap ulama hadis mereka adalah orang yang paling banyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Paling banyak menyebut nama Nabi Muhammad. Ditulis dan dibaca. Dia tulis qala Rasulullah. Diucapkan dengan lisan lalu ditulis sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditulis. Setiap hadis bayangkan. Kalau dia tulis 1000 hadis berarti 1000 kali salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar diucapkan, bahkan ditulis sallallahu alaihi wasallam, bukan kayak kita SAW. Singkat. Padahal yang lain ditulis panjang lebar berapa jilid, tapi giliran sallallahu alaihi wasallam SAW. Subhanahu wa ta'ala SWT gitu. Nah, kalau orang lain bacanya baru belajar bahasa Indonesia, dia bacanya SAW. Muhammad SAW. SAW apa kita nggak tahu. Maka lebih bagus ditulis lengkap. Al-bakhil, kata Nabi, orang kikir, orang bakhil, adalah orang yang disebut Rasulullah di hadapannya lalu dia tidak bersolawat sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi bersabda dalam hadisnya, orang yang akan lebih dekat kepadaku di hari kiamat adalah orang yang berbanyak salawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmidzi dan dihasankan oleh Tirmidzi. Dan ulama hadis atau ahli hadis atau ulama yang menulis hadis, mereka paling banyak dalam umat Nabi Muhammad SAW dan menyebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi mengatakan apa? Orang yang berilmu hadis atau menyampaikan hadis Nabi, Allah akan mencerahkan, akan Allah Subhanahu wa taala memutihkan wajahnya, akan berikan cahaya kepadanya. Nabi bersabda, naddarallahu imra'an sami'a minna haditsan fahafidhahu hatta yuballigh. Semoga Allah memberikan pencerahan, cahaya, kenikmatan, keindahan di wajahnya seseorang yang mendengarkan hadis Nabi lalu dia menyampaikan atau menghafalnya lalu dia menyampaikannya kepada orang lain. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan, "Laisa min ahli al-hadits ahadun illa wa fi wajhihi nudrah li hadzal hadits." Tidak ada seorang ulama hadis kecuali di wajahnya ada cahaya. Kenapa? Daripada hadis Rasulullah SAW. Mereka yang mendengarkan hadis Nabi, mereka menghafal dan menyampaikannya, maka selalu wajah mereka bercahaya. Kenapa? Keberkahan dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Ibnu Sirin kalau disebut hadis Nabi di hadapan beliau sedangkan beliau sedang tertawa atau tersenyum, beliau langsung menundukkan kepalanya khusyuk karena mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam Malik masyhur terkenal daripada beliau itu lebih daripada itu. Apabila ingin menyampaikan hadis, beliau mandi dengan mengenakan pakaian terindah yang beliau miliki dan menggunakan parfum, kemudian duduk di atas kursi dengan khusyuk. Lalu beliau sampai menggunakan ud, bukhur yang kita lihat tuh. Bukhur itu di sampingnya ada yang harum, ada yang indah. Mulai beliau baca hadis sampai selesai. Kenapa? Menghormati hadis Rasulullah. Dia mengatakan, aku senang kalau menghormati hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau mengatakan makruh kalau beliau menyampaikan hadis sedangkan beliau di atas kendaraan atau beliau dalam keadaan berdiri atau keadaan terburu-buru. Beliau tidak mau. Beliau mau duduk rapi, wudu, menggunakan siwak, menggunakan pakaian yang terindah, menggunakan parfum, baru menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini semua adalah bentuk pengagungan atau memuliakan hadis Rasulullah Muhammad SAW. Sama hadis Nabi seperti itu, apalagi sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i mengatakan, ahlul hadis fi kulli zaman kas-sahaba fi zamanihim. Orang ulama ahli hadis perumpamaan adalah para sahabat yang hidup di zaman mereka. Berarti ulama hadis yang hidup di zaman kita sekarang adalah sahabat yang hidup di zaman kita. Imam Syafi'i juga mengatakan, "Idza ra'aitu sahiba haditsin fa ka'anni ra'aitu ahada min ashabi Rasulillah." Kalau saya berjumpa dengan ulama ahli hadis, seolah-olah saya berjumpa dengan salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah,
Pembicaraan kita atau tema kita malam hari ini tentang seorang ulama yang dikenal dengan memiliki kitab terkenal namanya Sahih Al-Bukhari. Kitab yang masyhur yang sudah diakui oleh seluruh ulama dunia, dari seluruh dunia. Dan disaksikan oleh umat Nabi Muhammad SAW, ini kitab yang paling sahih bersama Sahih Muslim. Sahih Bukhari dan Muslim adalah dua kitab yang paling sahih sesudah Al-Quran. Sepakat ulama seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Banyak yang menghina, merendahkan Imam Bukhari, tapi biarkan. Kenapa mereka merendahkan Imam Bukhari dan Sahih Bukhari? Karena Sahih Bukhari itu perumpamaan jasad. Sahih Bukhari adalah kepala. Kalau kepalanya sudah tidak ada, berarti jasadnya mati. Maka inti daripada hadis Rasulullah adalah Sahih Bukhari. Kalau tidak ada Sahih Bukhari, berarti semua kitab sahih yang lain atau hadis yang lain akan dibubarkan oleh orang yang mengingkar sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita mengenal nama atau biografi Imam Bukhari radhiyallahu anhu. Ini salah satu ulama besar, nama beliau Muhammad ibni Ismail ibni Ibrahim ibni Al-Mughirah. Beliau dari negeri Bukhara. Beliau dari Bukhara, negeri di mana? Di Uzbekistan. Lahirnya beliau pada tahun 194 Hijriah. 194 Hijriah. Beliau tumbuh besar di dalam usrah, keluarga yang saleh, keluarga yang baik, yang kenal agama. Ayahnya beliau namanya Ismail ibni Ibrahim, salah satu ulama besar. Imam Bukhari sudah pernah mendengarkan hadis daripada Imam Malik Ibnu Anas, Imam Daril Hijrah, gurunya Imam Syafi'i radhiyallahu an. Bahkan pernah melihat Hammad bin Zaid dan pernah bermusafahah dengan Abdullah ibn Mubarak. Dan yang menggambarkan bahwasannya keluarga Imam Bukhari adalah keluarga yang baik, yang taat, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang dirinya. Pada masa kecil beliau mengalami kebutaan. Beliau sudah buta, tidak bisa melihat. Ibundanya beliau setiap malam bangun, salat, berdoa, menangis agar Allah kembalikan penglihatan anaknya. Sehingga beliau melihat dalam mimpinya Ibrahim Al-Khalil, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, Allah sudah kembalikan penglihatan anakmu karena kamu banyak berdoa dan banyak menangis setiap malam. Maka ternyata di pagi hari anaknya bisa melihat kembali. Itu keberkahan daripada keluarganya atau ibundanya Imam Bukhari radhiyallahu an. Dan yang meriwayatkan bahwa ibunya bukan salihah, ayahnya juga salih, adalah ayahnya Imam Bukhari radhiyallahu anhu. Ketika beliau menjelang sakaratul maut, beliau mengucapkan sebuah kalimat. Qala la a'lamu min mali dirhaman min haramin wala dirhaman min syubhah. Saya tidak mengenal, tidak mengetahui ada di dalam harta saya ada satupun dirham dari haram atau maupun dirham dari syubhah. Bayangkan, seorang ayah menyatakan bahwa sebelum dia meninggal, dia mengatakan tidak ada di dalam harta saya satupun dirham, 1.000 rupiah pun kalau zaman sekarang, dari haram maupun syubhah. Syubhah itu apa? Uang yang tidak jelas. Artinya beliau memastikan hartanya halal murni. Dan inilah salah satu sebab Allah jadikan anak kita ulama, jadikan anak kita berilmu. Karena kesalehan orang tua, anak itu menjadi soleh. Karena harta yang orang tua beroleh dari harta yang halal, maka insya Allah menjadi anak yang saleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang sahabat namanya Sa'ad mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'u Allah li an akuna mustajab ad-da'wah." Ya Allah, ya Rasulullah, doakan aku agar mustajab doanya. Akhirnya Rasulullah mengatakan, "Atib mat'amaka takun mustajab ad-da'wah." Perbaikilah sumber hartamu, niscaya doamu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cari harta yang halal, kita berikan kepada istri kita, kepada anak kita, keturunan kita, insya Allah
mereka menjadi keluarga yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Bahkan anak kita tambah disuruh menjadi anak soleh. Kenapa? Karena badannya tumbuh dari yang halal. Kalau seandainya kita berikan keluarga kita harta yang haram, maka tumbuh darah dagingnya dari haram, dan neraka lebih utama memakan daging tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Maka coba perhatikan, kita ingin anak kita menjadi ulama, kita harus menjadi ulama. Kita harus menjadi orang yang ahli takwa. Kita harus menjadi orang yang dekat dengan Allah. Kalau kita kepingin jadi anak kita jadi orang yang berilmu, tuh ibunya salihah, setiap malam mendoakan sampai Allah kabulkan doanya. Anaknya buta sampai dapat melihat lagi. Atau ayahnya sampai dia mengatakan, tidak ada di dalam harta saya uang haram sedikit pun, kata beliau, maupun uang syubhah. Syubhah itu artinya apa? Uang yang tidak jelas. Dia ragu terhadap 10.000 ini, 5.000 ini, 20.000, 50.000. Dia ragu, dia tinggalkan. Dia menjauhi yang syubhat. Maka tumbuhnya Imam Bukhari dalam keluarga yang baik dan yang saleh. Dan beliau dari sejak kecil menuntut ilmu agama Islam. Mulai menghafal Quran dan mulai menghafal hadis Rasulullah, dan usianya beliau belum mencapai usia 10 tahun. Bayangkan, anak seperti Imam Syafi'i, ya, ayahnya sudah enggak ada, ya, belajar agama Islam sejak sebelum usia 10 tahun. Anak kita Masya Allah, usia 30 tahun aja belum bisa sholat, belum mengerti puasa, belum mau puasa. Ini belum 10 tahun sudah hafal Quran, belum 10 tahun sudah hafal hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab-sebab Imam Al-Bukhari menjadi ulama besar. Pertama, lingkungan keluarganya. Lingkungan keluarganya kenapa? Ayahnya seorang ulama, ibundanya seorang ulama, tapi dia lebih terkenal ibadahnya yang kuat. Ayahnya seorang ulama, ibunya orang ahli ibadah. Dan Imam Bukhari lahir di abad kedua Hijriyah, dan ini adalah abad yang mulia, seperti 3 abad yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Imam Bukhari meriwayatkan dari gurunya, namanya Muhammad ibn Abdullah al-Ansari. Muhammad bin Abdullah al-Ansari meriwayatkan dari Humaid. Humaid itu seorang tabi'i, berarti jaraknya dengan Rasulullah sangat dekat. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah Muhammad al-Ansari dari Humaid. Humaid itu seorang tabi'i, pernah berjumpa dengan sahabat, tapi tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Humaid Muhammad Abdullah al-Ansari meriwayatkan dari Humaid dari sahabat Nabi Anas bin Malik. Coba bayangkan, di antara dia dan Rasulullah berapa rawi? Berarti sangat dekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau pernah mendengarkan dari seorang syekh atau syuyukh, guru-gurunya yang meriwayatkan daripada, atau mereka adalah tabi'in. Yang kedua, Imam Bukhari termasuk orang yang mustajab doanya dan orang yang ahli wara', selalu berhati-hati. Dan ketika beliau menulis kitab Sahih Bukhari, bayangkan, ketika Imam Bukhari mulai menulis kitab Sahih Bukhari, beliau mengatakan apa? Coba bayangkan. Faqabla kullu hadithin yaghtasilu wa yusalli rak'atain. Setiap sebelum menulis setiap hadis, beliau salat 2 rakaat. Bayangkan, ribuan hadis beliau tulis, beliau wudu, beliau salat 2 rakaat baru menulis hadis. Coba beliau berkata apa? Ma wada'tu fi kitabi as-sahih. Tidak pernah saya menulis kitab hadis di dalam kitab Sahih Bukhari kecuali saya mandi, saya salat 2 rakaat. Bahkan beliau mengatakan, sannaftu kitabi al-jami'. Saya menulis kitab Sahih Bukhari di Masjidil Haram. Tidak pernah saya menulis hadis kecuali saya istikharah lebih dahulu. Allah. Menulis hadis Nabi, tapi beliau dahulukan istikharah. Untuk urusan yang seperti itu berkaitan dengan agama, hadis Nabi, beliau tetap mendahulukan istikharahnya. Saya istikharah, saya salat 2 rakaat, dan saya meyakini bahwa ini hadis dari Rasulullah SAW. Bahkan di setiap bab, setiap kitab, beliau menulis bab. Babul iman, bab apa, bab salat, bab apa. Beliau menulis itu di Masjid Nabi Muhammad SAW, di Raudhah, di antara mimbar Nabi
dan kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau mengatakan, qabla kitabati tarjamah kana yusalli rak'atain. Setiap kali beliau menulis hadis, tetap beliau salat 2 rakaat. Dan beliau menulis hadis kitabnya Sahih Bukhari dalam waktu berapa tahun? 16 tahun. Buku yang kita baca mungkin sehari 2 hari, beliau menulisnya selama 16 tahun. Bayangkan. 16 tahun nulis kitab. Kapan beliau belajar? Ya. Kita baru belajar 1 kitab, 2 kitab, sudah muncul bisa mengkafirkan semua orang, bisa membid'ahkan semua orang, bisa orang fulan masuk surga, fulan masuk neraka. Imam Bukhari menulis 1 kitab namanya Sahih Bukhari dalam waktu 16 tahun. Nulis kitabnya saja. Berapa lama beliau belajar dan berapa guru beliau berguru kepadanya. Sekarang baru belajar sama 1 ustadz, nggak tahu di pinggir rel apa di pinggir kali, udah jadi ulama besar. Nggak ada yang bisa menentang dia. Siapa itu Kiai MUI? Siapa itu Kiai? Kenapa merasa dirinya paling alim? Sedangkan ilmu agama itu sangat dalam. Dan sayangnya meremehkan orang lain. Dengan apa? Cuma 1 lembar, 2 lembar yang kamu belajar. Belum hafal Quran lagi. Sudah mulai membantah fulan, menghina fulan. Menurut dia Imam Abu Hanifah itu kurang bagus. Kenapa? Ilmu hadisnya lemah. Loh, Imam Abu Hanifah salat subuh 20 tahun atau 40 tahun dari wudhu salat isya. Kamu kemana gitu? Ya, ulama-ulama besar ini kata Imam Ahmad, Imam Syafi'i itu seperti matahari untuk dunia. Kalau nggak ada matahari berarti nggak ada dunia. Kan kalau nggak ada matahari nggak ada bulan ya udah kiamat. Maka bayangkan beliau menulis 16 tahun Sahih Bukhari. Allah. Dan tawadhu beliau. Nggak pernah beliau mengatakan fulan rawi itu berdusta. Nggak pernah. Kecuali kalau menukil ungkapan orang lain. Kata ulama fulan ini berdusta. Tapi beliau sendiri mengungkapkannya enggak. Kenapa? Saking berhati-hatinya beliau. Maka dikenal ulama besar Imam Bukhari. Siapa kita di samping Imam Bukhari enggak ada nilainya. Enggak ada yang bisa mencapai Imam Bukhari sampai hari kiamat. Dari segi keilmuan beliau. Imam Bukhari radhiyallahu an, bayangkan ustadz yang muncul di TV sekali, padahal muncul di TV itu belum menjamin jadi ulama, kan kuntil anak aja muncul di TV. Berarti bukan cuma ini, jangan TV itu jadikan patukan. Ustadz fulan ngomong ini, loh Ustadz fulan itu siapa? Kan beliau sering di TV, jadi patukan kita TV. MUI kita itu TV. Kalau ustadz sudah muncul di TV berarti itu ulama besar. Baru hijrah 2-3 hari, benar kan? Baru hijrah, sudah berjilbab jadi ustazah. Harus di depan kamera juga tetap. Dulu di depan kamera telanjang atau pakai separuh pakaian, jadi artis, habis itu ngapain dia kemana? Hijrah. Hijrah tapi tetap di depan kamera juga. Kalau kamu hijrah semua gitu. Enggak, dia tetap menampakkan dirinya. Akhirnya dia menyesatkan banyak orang. Lucu-lucu sebentar muncul di TV jadi ustadz, habis itu udah kacau. Pemimpin jadi kayak pilot. Akhirnya kacau umat Islam. Orang lemah tidak boleh kita meriwayatkan hadisnya. Lemah, punya ilmu tapi lemah. Nggak boleh diriwayatkan hadisnya. Apalagi yang nggak punya ilmu sama sekali. Itu lebih parah lagi, benar kan? Dia punya ilmu tapi lemah hafalan, sering lupa. Nggak boleh diterima hadisnya. Apalagi yang tidak punya ilmu sama sekali. Karena bisa lucu, bisa apa, udah jadi ulama. Ketemu di channel ini, ganti lagi, ada lagi, ganti lagi. Akhirnya orang bertanya, dia menjawab berbeda dengan jawaban Allah dan Rasulnya. Akhirnya menyiasatkan dirinya dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah lihat, kenapa? Karena tidak ada ulama yang sebenarnya yang bisa membela. Suara azan, ternyata ada suara lebih bagus dari suara azan. Ajib. La haula wala quwata illa billah. Ada suara lebih bagus dari suara azan. Orang kafir dengar suara azan masuk ke Islam. Di Mesir aja seorang wartawan membawa acara dari negara kafir, nggak ngerti bahasa Arab, dengar suara azan nangis. Dia tidak tahu kenapa suara itu membuat dia nangis. Sedangkan dia setiap hari dengar bahasa Arab. Kenapa azan? Karena itu panggilan Allah. Dan panggilan Allah itu yang paling indah di dunia. Firman Allah Al-Quran paling indah di dunia. Siapa yang merasa yang suara azan jelek? Maka yang terganggu dengan azan adalah, udah antum yang bilang, bukan saya.
Yang terganggu dengan azan adalah syaitan. Kan syaitan dengar azan lari sambil kentut. Kenapa? Biar nggak mau dengar azan. Kan begitu, nauzubillah. Ya, syaitan yang nggak senang dengan azan. Azan itu tidak mengganggu, malah azan itu memanggil, mengundang kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka yang azan harus yang suaranya bagus. Jangan suara bebek suruh azan lagi. Suaranya yang bagus, yang merdu, cari yang suara. Maka Nabi mengatakan, "Ya Bilal, kamu yang azan." Ya mimpi fulan azannya, yang azan siapa? Bilal. Kenapa? Suaranya lebih merdu. Jangan buat orang kabur, buat orang datang ke masjid. Maka saya berharap setiap yang mengumandangkan azan suaranya yang bagus. Cari orang yang setruk disuruh azan. Wah, gimana kita ngerti? Subhanallah. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, inilah Imam Bukhari. Dari ilmunya, pengetahuannya, sampai beliau tentang hafalan yang mengatakan, aku menghafal 100, perhatikan ya, 100.000 hadis sahih. 100.000. Hadis arba'in aja Imam Nawawi 42 hadis kita belum hafal. Riyadhus Shalihin yang buku masih belum hafal juga. Dan kita tidak suka dengan Imam Bukhari. Kenapa? Itu imamnya yang zaman dulu. Ya udah, silakan kamu hafal apa sekarang? 100.000 hadis sahih dan 200.000 hadis tidak sahih. Berarti totalnya berapa? Subhanallah. 300.000 hadis dengan sanadnya. Dengan apa? Dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari Rasulullah. Disebut. Bayangkan 300.000 hadis, hafal orangnya. Berbeda-beda bayangkan. Ada yang Muhammad, ada yang Ibrahim, ada yang Ismail, ada yang Abdullah, ada yang Amr, ada yang Umar, ada. Berarti banyak pengetahuan beliau. Kalau tidak menghormati ulama-ulama ini, berarti umat Islam sudah dihilangkan oleh Allah. Nggak seperti umat Islam yang dibayangkan Allah dan Rasulnya SAW. Maka disayangkan sekarang. Coba bayangkan, Allah berikan anugerah besar hafalan kuat oleh Imam Bukhari radhiyallahu an. Imam Bukhari seperti Imam Syafi'i luar biasa. Imam Syafi'i satu lembar itu bukunya begini, ditutup halaman kiri. Kenapa? Biar tidak ada hafal sebelum halaman kanan. Ditutup halaman kiri dulu, baru hafal halaman kanan. Kita sekarang buka dua-duanya, nggak ada yang hafal. Kanan maupun kiri, mau ditutup salah satu nggak ada masalah. Ya Allah, sampai ada jamaah tutup semua kecuali satu baris, nggak dihafal juga. Diulang-ulang. Kenapa ya? Setiap kali baca Quran, udah hafal suratnya, pas diulang lagi, hilang lagi. Karena jarang dibaca. Karena jarang mengulangi. Kalau kita sering lihat, insya Allah akan nempel, akan dihafal. Tapi kita ya hafal begitu saja, baca aja acak, ya. Maka Imam Bukhari Allah berikan kelebihan menghafal, ya. Sampai Imam Syafi'i sekali baca hafal, masya Allah. Sekali baca hafal. Beliau menghafal kitab Muwatta Imam Malik lebih dari 2000 hadis dalam waktu 9 malam. 9 malam hafal 2000 lebih hadis. Masih muda di beliau. Usia di bawah 20 tahun. 17, 18 atau di bawah itu. Bahkan dikatakan usia 10-an, 10 tahun. Itu beliau mampu menghafal kitab Imam Malik sebelum ketemu dengan Imam Malik langsung. Sampai ketemu Imam Malik bilang apa? Besok kamu bawa ada yang bacain kamu. Kamu mau baca kitab saya, Muwatta, kamu bawa orang biar bacain kamu. Kan kamu masih kecil. Kata Imam Malik, Imam Syafi'i sudah di luar kepala. Ya salam. Belum ketemu penulis aja udah hafal. Contohnya, kalau kita ada seorang penulis kitab, kemudian dibilang di acara Islam Book Fair, nanti beliau hadir, nanti minta tanda tangan. Nanti dia bertanya sama kita, Bapak sudah baca buku saya? Ya udah di luar kepala Pak. Wih keren banget, belum ketemu penulis aja sudah hafal. Maka itu sebuah keajaiban yang Allah berikan. Itu kenapa? Kesalehan orang tua, lingkungan yang mendukung. Dan beliau disiapkan sejak kecil menjadi ulama. Imam Bukhari pernah datang ke kota Baghdad di Irak. Coba apa yang terjadi? Mereka mau cek hafalan Imam Bukhari. Betul seperti yang dikatakan atau tidak? Wa kanat madinatul ilmu wal ulama. Kota Baghdad waktu itu adalah kota ilmu dan ulama. Kemudian ulama hadis mendengar bahwa ada Imam Bukhari di kota kami. Mereka mau cek hafalannya, betul nggak dia hafal banyak hadis? Wa fajtama'u ilaihi, mereka berkumpul semua dan mereka sengaja mengambil 100 hadis
Dan di balik itu matannya diacak. Sanad hadis ini dipindahkan ke hadis ini. Yang ini dipindahkan gini. Artinya diacak semuanya. Perawi-perawinya, sanadnya, matannya, isi hadisnya diacak semua. Wa ja'alu matan hadzal isnad hadza wa isnadu hadza li matni hadza. Lalu mereka memberikan 100 hadis yang sudah diacak itu kepada 10 orang. Setiap orang 10 hadis. Kemudian mereka bertemu dengan Imam Bukhari. Dalam satu majelis mereka duduk, lalu mereka bertanya tentang hadis. Orang yang pertama bawa 10 hadis. Akhirnya orang pertama bilang, ini hadis pertama dari fulan, dari fulan, dari fulan, Rasulullah bersabda. Kata Imam Bukhari, saya tidak mengetahui hadis ini. Ya udah, hadis kedua dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari Rasulullah, saya tidak tahu hadis itu. Terus dihitung 10 hadis, saya tidak tahu, ini bukan hadis Nabi. Akhirnya orang yang kedua, begitu hitung 10 hadis, terus sampai selesai 100 hadis. Akhirnya mereka selesai 10 orang, 100 hadis selesai, beliau manggil yang pertama, sini. Hadis kamu benarnya begini, dari fulan, dari Rasulullah, Rasulullah bersabda. Dibetulin hadisnya semua. 100 hadis dibetulin oleh Imam Bukhari radhiyallahu an. Tidak ada satupun orang di antara mereka kecuali mereka saling melirik aja. Ini keajaiban ini. Sampai sudah diacak, beliau udah tahu. Tapi beliau benerin, nggak marah. Ngapain lu kerjain gua gitu? Nggak. Beliau bilang, nih hadisnya yang pertama fulan, ini benarnya begini. Ini benarnya begini. Sampai 10 hadis. Lalu mereka melihat ke Imam Bukhari, mereka mengatakan dan bersaksi bahwa dia adalah orang yang hafalannya bagus dan ulama hadis yang sebenarnya. Dan mereka subhanallah mengakui bahwa Imam Bukhari adalah ulama hadis yang terkemuka waktu itu. Imam Bukhari radhiyallahu anhu menulis dari 1000 syekh, 1000 guru, atau riwayat 1008 guru. Beliau menulis hadis dari 1008 guru, berarti gurunya berapa? 1008. Sekarang baru guru satu sudah lebih dari Imam Bukhari. Ini gurunya 1080. Imam Bukhari sendiri mengatakan, saya masuk ke negeri Syam dan Mesir dan Jazirah. Jazirah itu di antara sungai Dijlah dan Furat. Dan masuk ke Basrah 4 kali. Basrah itu di Irak. Saya tinggal di negeri Hijaz selama 6 tahun. Dan saya tidak bisa menghitung berapa kali saya masuk ke Kufah di Irak dan Baghdad bersama ulama hadis. Dan saya berbicara dan berjumpa dengan banyak ulama hadis dan saya menulis hadis dari 1080 guru. Tidak ada di antara mereka kecuali mereka ulama hadis yang terkemuka. Murid-muridnya Imam Bukhari radhiyallahu anhu. Beliau banyak muridnya, bahkan tidak bisa dihitung dikatakan. Qala al-Hafidh Salih bin Muhammad, seorang hafidh ulama hadis namanya Salih bin Muhammad yang diberi julukan Jazarah. Jazarah itu apa? Wortel. Beliau mengatakan apa? Kana yajtami'u lahu fi Baghdad wahdaha akthar min 20,000. Di kota Baghdad kalau ada Imam Bukhari, murid-murid atau ulama yang mau belajar hadis sama Imam Bukhari 20.000 orang. Bayangkan 20.000 orang menulis hadis di belakang Imam Bukhari, muridnya. Bayangkan kalau di lapangan Munas, nggak ada speaker, nggak ada mic, nggak ada apa, bagaimana mereka bisa mendengar? Berarti jarum, kata orang Arab. Jarum jatuh di situ, nggak kedengaran suara orang, dengaran suara jarumnya. Saking mereka diam memperhatikan apa yang disampaikan gurunya. Ya. Maka ulama yang belajar kepada Imam Bukhari adalah Imam Muslim yang menulis Sahih Muslim. Itu adalah muridnya Imam Bukhari. Sampai Imam Muslim sering salaman dan cium tangan sama Imam Bukhari. Imam Muslim sering ketemu dan salaman cium tangan sama Imam Bukhari. Sampai dia katakan apa? Kalau engkau izinkan aku akan mencium kakimu. Saking hormatnya Imam Muslim kepada Imam Bukhari. Dan Imam Tirmidzi yang nulis kitab Sunan At-Tirmidzi itu murid daripada Imam Bukhari. Imam Abu Hatim Ar-Razi, ulama hadis terkemuka. Imam Abu Zur' Ar-Razi, itu ulama yang tidak bisa dibantah lagi dalam ilmu hadis.
dan Imam Ibnu Khuzaimah dan lain sebagainya. Ulama memuji Imam Bukhari dengan pujian yang sangat luar biasa. Amr bin Ali al-Fallas mengatakan, hadits la ya'rifuhu Muhammad bin Ismail laisa bihadis. Seorang ulama mengatakan apa? Hadis yang tidak diketahui oleh Imam Bukhari bukan hadis. Kalau Imam Bukhari tidak tahu, berarti itu bukan hadis. Berarti dia sudah faham, memahami, mengumpulkan semua hadis. Itulah saking luas keilmuannya beliau. Bahkan Na'im bin Muhammad dan Ya'qub bin Ibrahim mengatakan Muhammad ibn Ismail al-Bukhari adalah faqih umat Nabi Muhammad SAW. Orang yang alim, faqih di umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan yang tadi saya sebutkan, Imam Muslim mencium tangannya dan katakan, kalau engkau izinkan aku akan cium kakimu. Saking ilmunya, saking tawaduknya, saking kuat hafalannya beliau. Sampai Imam Muslim mengatakan apa? La yubghiduka illa hasid. Tidak ada yang membencimu kecuali orang yang dengki. Wa asyhadu annahu laisa fid dunya mithluk. Saya bersaksi bahwa tidak ada di dunia orang sepertimu. Seperti Imam Bukhari radhiyallahu an. Sampai Imam Ibnu Khuzaimah mengatakan, saya tidak pernah lihat di bawah langit ini orang yang lebih alim dan lebih hafalannya lebih kuat melebihi daripada Imam Bukhari radhiyallahu anhu. Wafatnya beliau sakit dan begitu berat sakitnya beliau sebelum wafat, dan terdengar suaranya pada satu malam selesai beliau salat malam, beliau berdoa, Allahumma innahu qad daqat alayya al-ardu bima rahubat faqbidni ilaik. Salah satu waktu karena merasakan sakit yang begitu luar biasa, sebagaimana kita ceritakan di biografi Imam Syafi'i, beliau mengalami wasir sampai itu sudah berdarah, kena sampai ke kaus kakinya beliau. Kalau naik kendaraan, beliau meninggal dalam keadaan sakit. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena mereka banyak bergerak, jarang tidur, jarang makan, jarang apa. Kenapa? Mereka mengutamakan ilmu. Selalu mereka dahulukan ilmu. Maka Imam Bukhari suatu hari karena saking berat sakitnya itu, saking terasa berat bagi beliau, selesai sholat terdengar oleh sahabatnya, Imam Bukhari berdoa dengan doa ini, ya Allah, sesungguhnya ini sekarang sudah sempit dunia menerima aku, sudah susah saya hidup. Kenapa? Karena sakitnya beliau. Faqbidni ilaik, ya Allah cabut nyawa saya ini. Fama tamma syahru hatta mat. Tidak habis bulannya kecuali meninggalnya beliau. Maka doanya mustajab, berdoa meninggal Allah mudahkan dan langsung berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau wafat pada malam hari Sabtu dan itu adalah malam Lailatul Idul Fitri. Hari raya Idul Fitri, dan itu beliau wafat ketika waktu Isya. Dan beliau dimakamkan pada hari Idul Fitri, hari raya Idul Fitri, selepas sholat zuhur. Beliau wafat pada tahun 256 Hijriah. Beliau hidup atau usianya beliau ketika wafat 62 tahun kurang 13 hari. 62 tahun kurang 13 hari. Di antara karyanya beliau adalah Sahih Bukhari, Al-Jami'us Saghir, Al-Jami'ul Kabir, Al-Adab Al-Mufrad, dan kitab At-Tarikh Al-Kabir wal-Awsat. Semoga Allah senantiasa merahmati beliau. Maka beliau lahir pada tahun 194, wafat pada tahun 256. Usianya beliau 62 hari kurang 13 hari. Semoga Allah senantiasa merahmati beliau dan seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah senantiasa melapangkan kubur mereka dan Allah jadikan anak-anak kita pewaris para nabi dan rasul. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.